Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Bu Nurul dalam pelajaran sejarah Indonesia. Nah, hari ini kita akan mengulas mengenai dampak penjajahan bangsa Eropa bagi Indonesia. Setelah kemarin kita selesai mempelajari bab 5 tentang datangnya atau kedatangan bangsa kolonial di Indonesia, ini kita akan kepada bab yang selanjutnya, yaitu dampaknya apa terhadap masyarakat Indonesia sekarang ini. Nah, anak-anak, mungkin kalian semua tidak menyadari bahwa dalam berbagai aspek kehidupan kita, ternyata sedikit banyak itu dipengaruhi oleh masa kolonialisme. Nah, bangsa Eropa itu kan sudah lama sekali ya, selama hampir 350 tahun itu menanamkan pengaruhnya di Indonesia. Nah, pengaruh-pengaruh tersebut salah satunya kadang kita tidak sadar. Contohnya pada bahasa sehari-hari, yaitu penggunaan kosakata kita ternyata itu merupakan serapan dari bahasa asing. Nah, silahkan anak-anak perhatikan slide berikut ini. Nah, ini adalah beberapa kata serapan yang merupakan serapan dari bahasa asing. Misalkan dalam bahasa Indonesia itu kita kan mengenal sepatu. Kalau bahasa Portugis itu namanya sepatu. Bangku dalam bahasa Portugis namanya banco. Kelas dalam bahasa Belanda namanya klas. Pistol dan pistol itu hampir sama. Sandal, ada buku juga, itu dari bahasa Inggris yaitu book, dan juga telepon, itu bahasa Inggris juga. Nah, kadang kita sehari-hari tidak menyadari bahwa kosakata kita, percakapan kita sehari-hari itu merupakan ada pengaruhnya dari masa kolonial Eropa atau bangsa-bangsa barat yang telah lama menanamkan pengaruhnya di Indonesia. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini ada hubungannya dengan hal-hal tersebut ya. Tadi cuma sedikit contoh saja, tetapi nanti kita akan lebih banyak mengulas mengenai dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan dan dihubungkan dengan kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini. Lalu juga menganalisis lahirnya pergerakan nasional dan peristiwa Sumpah Pemuda. Anak-anak, silahkan cermati gambar di bawah ini. Silahkan disimak dengan baik. Nah, untuk gambar yang ada di slide ini, anak-anak bisa melihat ya, ini adalah gambar yang guru dan murid sedang melakukan proses pembelajaran. Nah, gambar ini merupakan pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Di sini gurunya itu kebetulan orang Eropa ya, sedang mengajar anak-anak kecil. Nah, ini setingkat SD kalau sekarang. Nah, kalau ini apakah anak-anak ada yang bersekolah dulu di SMP Negeri 6? Nah, mungkin kalian belum tahu kalau SMP Negeri 6 ini ternyata dulunya adalah bangunan sekolah yang didirikan oleh Belanda. Dulu namanya HIS. HIS itu sekolah sekolah tingkat rendah itu yang menyediakan layanan pendidikan bagi kaum pribumi. Nah, sekarang menjadi gedung SMP Negeri 6. Nah, anak-anak sampai di sini ternyata banyak sekali ya dampak dari masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Baik itu dampak yang positif ataupun dampak yang negatif. Nah, kalau pendidikan seperti ini sampai sekarang masih bisa kita manfaatkan, berarti merupakan dampak positif. Yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ada 4 dampak. Yang pertama politik, kedua ekonomi, ketiga sosial budaya, dan yang keempat adalah di bidang pendidikan. Dan 1 atau 2 ini sudah kita singgung ya tadi di awal.
Nah, untuk yang pertama, tentang bidang politik dan pemerintahan. Gambar di sebelah kiri ini adalah gambar struktur pemerintahan pada masa Hindia Belanda. Nah, jabatan yang paling tinggi adalah gubernur jenderal atau kalau sekarang seperti gubernur, ya. Dalam suatu wilayah itu dipimpin oleh seorang gubernur. Kalau dulu pada saat bangsa pada datang ke Indonesia itu Indonesia masih berbentuk kerajaan-kerajaan, ya. Banyak kerajaan Islam di Indonesia waktu itu. Kemudian bangsa Eropa datang ke Indonesia dan juga sistem pemerintahannya itu banyak yang berubah dari sistem tradisional ke modern. Kalau dulu kekuasaan itu didapatkan secara turun-temurun, ya, tetapi kalau pada masa kolonial itu banyak yang dipilih oleh pemerintah dan digaji oleh pemerintah. Nah, itu sistemnya seperti itu. Sampai sekarang pun masih seperti itu. Kalau provinsi itu dipimpin oleh seorang gubernur, kalau kabupaten atau kota dipimpin oleh bupati atau wali kota. Yang kedua adalah aktivitas pemerintahan berpusat di Jawa. Nah, sampai sekarang pun Jawa merupakan aktivitas ataupun pusat pemerintahan dan pusat ekonomi sampai sekarang. Jadi dari dulu sampai sekarang masih tetap menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi. Lalu yang ketiga, perubahan sistem hukum yang berlaku. Sebelum masa kolonial datang, era sebelum itu kita bangsa Indonesia mengenal yang namanya hukum adat, di mana hukumnya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak tertulis. Sedangkan terjadi perubahan di mana mulai diberlakukannya hukum modern yang lebih terstruktur dan tertulis, ada jelas di situ hukumnya seperti apa. Itu mulai diberlakukan oleh pemerintah Belanda. Lalu dampak yang selanjutnya adalah pada bidang sosial dan budaya. Nah, kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara itu mempengaruhi sosial dan budaya bangsa Indonesia. Baik itu dari tadi ya, di awal ada bahasa, kemudian ada kesenian, seni musik, seni tari, cara berpakaian, arsitektur, hingga sistem kepercayaan. Nah, ini anak-anak bisa melihat, ini merupakan gambar masyarakat sedang bermain keroncong ya. Nah, keroncong itu ternyata asalnya dari Portugis. Nah, di sini kedatangan bangsa Eropa mengenalkan berbagai hal-hal baru ke bangsa kita. Nah, selain musik juga ada tarian, yaitu dansa. Tarian dansa itu juga dari bangsa Eropa. Lalu mulai pada gaya berpakaian western atau kebarat-baratan, pakai dasi, pakai jas. Nah, itu ternyata merupakan gaya berpakaian orang Eropa zaman dulu waktu itu. Dan masih banyak lagi. Kemudian masih dalam bidang budaya ya, ini adalah sebuah bangunan yang kalian mungkin pernah melihat karena ini letaknya di daerah Kota Baru. Nah, di sana selain di titik 0 km, di Kota Baru ini juga masih banyak sekali bangunan-bangunan yang merupakan bergaya Eropa atau bergaya ciri khas Eropa. Nah, ini sekarang menjadi gedung Balai Bahasa di Kota Baru. Kita lihat ya, coraknya. Biasanya kalau bangunan Eropa itu jendelanya besar, atapnya tinggi, langit-langitnya tinggi, seperti itu. Kemudian sistem kepercayaan. Nah, agama di mana kalau kalian ingat motivasi bangsa pada datang ke Indonesia itu ada 3G, salah satunya adalah gospel. Gospel ini menyebarkan agama Nasrani. Jadi sampai sekarang pun banyak masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen. Ini adalah gambar gereja, ini juga di Kota Baru, Gereja Santo Antonius.
Nah, yang selanjutnya ini sudah kita bahas di awal tadi ya, di mana bahasa yang kita gunakan sehari-hari, bahasa percakapan, itu banyak sekali terpengaruh terhadap bahasa Eropa, baik Inggris, Portugis, maupun Belanda. Untuk dampak selanjutnya adalah dampak di bidang ekonomi. Nah, penjajahan bangsa Barat yang lama tersebut sangat berpengaruh dalam bidang ekonomi, baik itu pengaruhnya yang baik, positif, ataupun yang negatif. Yang pertama adalah kita mengenal sistem ekonomi modern, yaitu mulai dikenalkannya uang, baik uang kertas ataupun uang logam sebagai alat pembayaran. Lalu didirikan bank, salah satunya adalah The Jefferson Bank yang pada pertemuan pertama anak-anak sudah lihat bangunannya, sekarang jadi apa? BNI ya. Kemudian dikenal juga sistem upah. Nah, ini adalah gambar uang kertas ya. Dulu kita masih pakai mata uang gulden. Ini senilai 5 gulden yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah waktu itu. Selanjutnya, ini adalah dampak dari kebijakan VOC ya waktu itu, memberlakukan monopoli perdagangan, di mana banyak sekali masyarakat yang dirugikan ya, menurun kesejahteraannya secara ekonomi karena beberapa peraturan-peraturan yang dibuat oleh VOC. Contohnya, peraturan mengenai penyerahan wajib pajak, lalu harga hasil tanaman panen juga sudah ditentukan oleh Belanda. Nah, itu merupakan beberapa dampak negatif. Tetapi ada juga dampak positifnya. Nah, ini kita mengenal sistem kebijakan kultur stelsel ya, di mana waktu itu rakyat harus menanam berbagai komoditi yang laku di pasar ekspor. Jadi dengan adanya tanam paksa itu, masyarakat Indonesia banyak mengenal jenis tanaman komoditas baru seperti kopi dan juga teh. Kemudian bidang dampak yang selanjutnya itu ada pada bidang pendidikan. Ya, anak-anak di awal tadi juga sudah Ibu singgung, ada banyak sekali sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda. Jadi setelah tahun 1090-an itu karena adanya politik etis oleh Van de Venter, itu salah satunya adalah memajukan bidang pendidikan atau edukasi. Walaupun sebenarnya di awal itu sudah ada pendidikan juga, tetapi fokusnya adalah untuk pendidikan untuk menyediakan tenaga ahli yang murah bagi yang dipekerjakan di kantor-kantor yang untuk mengurusi administrasi. Tetapi kemudian tahun 1911 itu lebih berkembang, banyak didirikan sekolah-sekolah di berbagai jenjang. Nah, contohnya yang ada pada gambar ini. Ada tingkat rendah, ada tingkat menengah, ada tingkat tinggi. Nah, tingkat rendah itu ada ELS, HIS. Nah, HIS itu dulu yang contohnya yang di SMP 6 itu HIS. Lalu tingkat tinggi itu ada berbagai universitas kalau sekarang namanya ya. Ada STB, ada Stovia. Nah, Stovia ini sekarang yang menjadi Universitas Indonesia. Itu sampai sekarang pun masih ada. Nah, anak-anak, ini masih ada hubungannya dengan slide yang tadi ya. Intinya dengan edukasi atau dengan pendidikan itu menjadi cikal bakal lahirnya organisasi pergerakan nasional. Melalui sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah Belanda, lahir golongan baru atau disebut dengan golongan elit baru. Nah, mereka yang memperoleh pendidikan. Mereka memiliki pikiran yang maju serta semakin sadar terhadap penindasan-penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, ini sebelah kiri ini adalah gambar para tokoh pendiri PI. PI itu Perhimpunan Indonesia.
merupakan salah satu organisasi pergerakan nasional. Yang paling tengah ini, nomor 2 ya dari kiri ini adalah Bung Hatta. Nah, mereka ini adalah orang-orang Indonesia yang bersekolah di Eropa, bersekolah di Belanda. Dan mereka berinisiatif untuk mendirikan sebuah organisasi pergerakan nasional. Nah, banyaknya organisasi pergerakan nasional yang berdiri tahun 1918 ke atas itu mengubah corak perjuangan masyarakat Indonesia dalam melawan penindasan pemerintah kolonial yang dulunya itu masih bersifat kedaerahan dengan persenjataan menjadi bersifat nasional, yaitu melalui berbagai organisasi pergerakan. Nah, inilah titik di mana masa pergerakan nasional Indonesia dimulai. Dan juga banyak sekali memberi andil dalam memperoleh kemerdekaan Indonesia yang sekarang dapat kita nikmati. Anak-anak, itu tadi pemaparan Ibu mengenai dampak kolonialisme bangsa Eropa di Indonesia. Nah, ada satu poin penting yang perlu kalian ingat, di mana tadi kita tahu ya bahwa pendidikan merupakan satu hal yang penting dalam proses kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, walaupun kalian sekarang masih belajar di rumah, tapi tetap semangat, tetap raih ilmu setinggi mungkin, karena dengan ilmu yang kita dapatkan, kita dapat membantu orang lain. Lalu ilmu kalian juga dapat berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Itu saja dari Ibu. Tetap sehat dan sampai jumpa pertemuan minggu depan.